Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Bapak Dede Sulaiman selaku Kaprodi Manajemen, yang terhormat Bapak Zain selaku dosen pembimbing. Sebelumnya perkenalkan nama saya Tina Zamaya Mantika, Departemen Studi Manajemen angkatan 2020 dengan NIM 20 2012 Di sini saya ingin mempresentasikan perihal kerja profesi. Saya mengambil tema pelaksanaan kerja profesi di Divisi Pengelolaan Sumber Daya Manusia pada PT SDP Indonesia Ferry. Next. Oke, di slide kedua ini ada daftar isi, yaitu saya akan membahas tentang bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan umum tempat kerja profesi, bab 3 pelaksanaan kerja profesi, dan bab 4 kesimpulan. Next. Oke, di bab 1 ini ada pendahuluan. Pendahuluan pada PT SDP Indonesia Ferry merupakan pionir dalam transportasi laut di Indonesia sejak 1973. Dengan armada kapal modern, perusahaan memastikan koneksivitas antara pulau terjaga. Penghargaan yang diraih menegaskan komitmen perusahaan dalam memberikan layanan terbaik sambil mendukung perubahan ekonomi dan sosial. SDP Indonesia Ferry juga memprioritaskan lingkungan dengan praktik ramah lingkungan dalam operasional bisnisnya. Jadi di sini saya melakukan kerja profesi di PT SDP Indonesia Ferry. Next. Yang kedua itu ada tujuan kerja profesi. Yang pertama, mengembangkan intelektual mahasiswa serta membuat mahasiswa mempunyai pengalaman dalam dunia kerja. Yang kedua, mengetahui bagaimana pekerjaan dalam bidang manajemen sumber daya manusia dalam perusahaan PT SDP Indonesia Ferry. Yang ketiga, mengembangkan dan meningkatkan cara berpikir berorganisasi dalam lingkungan kerja. Next. Oke, di sini ada manfaat kerja profesi, yaitu yang pertama itu ada manfaat bagi UPJ. Bagi UPJ itu, manfaat yang pertama itu membina dan memperluas jaringan kerjasama antara perguruan tinggi dengan instansi atau perusahaan. Yang kedua, Universitas Bangunan Jaya mempunyai lulusan yang berpengalaman dalam dunia pekerjaan. Yang ketiga, menjalin hubungan antara dunia pekerja dengan akademis. Lalu, manfaat kerja profesi bagi mahasiswa yang pertama ada mendapatkan ilmu dan tempat kerja profesional, mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan skill, lalu ada untuk membelajar lebih dalam mengenai sistem pengelolaan sumber daya manusia yang diterapkan pada dunia kerja dengan melakukan kerja profesi pada PT SDP Indonesia Ferry. Yang ketiga, mampu menerapkan ilmu yang diperoleh dalam perkuliahan dan mengembangkannya berdasarkan studi kasus yang dipelajari dalam kerja profesi untuk membentuk sikap mahasiswa. Lalu, manfaat kerja profesi bagi instansi atau perusahaan. Yang pertama, yaitu mempererat hubungan antara PT SDP Indonesia Ferry dengan dunia kampus. Yang kedua, terjalin relasi yang baik antara dunia pendidikan dengan pihak perusahaan. Yang ketiga, perusahaan dapat menjadi lebih baik dikarenakan mendapatkan saran serta kritik yang membangun dari mahasiswa yang sudah melakukan kerja profesi di perusahaan tersebut. Next. Selanjutnya ada tempat kerja profesi. Ini adalah gambar kantor ASDP Indonesia Ferry. Kantor pusat ASDP Indonesia Ferry itu terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Perusahaan ini memiliki sejumlah cabang yang strategis di kota-kota besar di Indonesia, antara lain Surabaya, Makassar, Medan, dan lain-lain. Setiap pelabuhan tempat penyeberangan berlabuh mempunyai fasilitas penting seperti terminal penumpang, terminal kendaraan, gedung administrasi, dan wilayah operasional. Next. Selanjutnya di sini ada jadwal pelaksanaan kerja profesi. Yang pertama itu ada interview, jadi saya diinterview pada bulan Juni 2023. Yang kedua ada melengkapi surat pengantar, yaitu di bulan Juni 2023. Lalu yang ketiga itu saya magang dari bulan Juli sampai dengan bulan September. Yang keempat ada presentasi akhir magang, itu dilaksanakan pada September 2023. Next. Oke. Di bab 2 ini membahas tentang sejarah perusahaan. PT SDP Indonesia Ferry didirikan pada 1973 sebagai perusahaan dengan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan. Fokus pada penyeberangan di sungai dan danau. Pada 1985 berganti nama menjadi Pelni dan memulai mengelola penyeberangan lintas pulau. Pada 2007 bertransformasi menjadi PT SDP Indonesia Ferry, berfokus pada layanan ferry handal di seluruh Indonesia. PT SDP Indonesia Ferry ini telah tumbuh menjadi penyedia layanan transportasi laut terkemukan dengan armada modern, mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi dengan komitmen pada profesionalisme dan inovasi. Next.
Lalu di sini ada struktur organisasi yang bisa kita lihat. Yang pertama itu ada direktorat utama, yaitu Ibu Ira Puspadewi. Lalu di bawahnya itu memiliki jajaran, yaitu Direktorat Perencanaan dan Pengembangan. Ada Bapak Heri. Lalu ada Direktorat Komersial dan Pelayanan yang dipimpin oleh Bapak Yusuf. Lalu ada Direktorat Teknik dan Fasilitas yang dipimpin oleh Bapak Kusnandi. Lalu ada Direktorat SDM dan Layanan Korporasi dipimpin oleh Pak Wahyu. Dan yang terakhir ada Direktorat Keuangan, TI, dan Manajemen Risiko dipimpin oleh Pak Junian. Next. Kegiatan umum perusahaan. PT SDV Indonesia Ferry ini menjalankan berbagai kegiatan rutin untuk memastikan kelancaran operasional perusahaan. Setiap bagian dan divisi memiliki peran khusus dalam mengelola aspek tertentu, mulai dari keuangan, administrasi, hingga operasional kapal dan pengembangan bisnis. Kerjasama antara divisi menjadi kunci keberhasilan, di mana koordinasi yang baik memastikan semua proses berjalan efisien sesuai dengan standar yang diterapkan. Dengan sinergi antara departemen, PT SDP Indonesia Ferry mampu memberikan layanan berkualitas kepada pelanggan serta memberikan dampak positif bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia. Next. Lalu selanjutnya ada bab 3, yaitu pelaksanaan kerja profesi. Praktik saya menjalankan kerja profesi selama 3 bulan. Kerja dimulai dari 4 Juli 2023 sampai dengan 29 Juli 2023 di PT SDP Indonesia Ferry. Saya ditempatkan di divisi pengelolaan sumber daya manusia, dipimpin oleh seorang vice president dan seorang manajer. Saya sendiri ini diarahkan manajer sumber daya manusia untuk membantu mengerjakan beberapa tugas yang diberikan, diantaranya membantu mengupdate database karyawan, yang kedua membantu merekap SPJ karyawan, yang ketiga menginput sertifikat karyawan, yang keempat membantu merekap data calon karyawan baru, yang kelima membantu mengecek kelengkapan CV karyawan baru, yang keenam membantu open recruitment, yang ketujuh membantu mengecek data karyawan prala, yang ke-8 membantu mengupdate data vendor. Next. Lalu ada pelaksanaan kerja. Selama menjalani kerja profesi di divisi pengelolaan sumber daya manusia di PT SDP Indonesia Ferry, saya mengalami beragam pengalaman dan melakukan berbagai tugas yang diberikan. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, saya membantu untuk merekap database karyawan, lalu membantu merekap SPJ karyawan cabang dan pusat, dan juga menginput sertifikat karyawan. Next. Di bab 3 ini saya memiliki kendala yang dihadapi selama menjalani kerja profesi. Banyak hal yang saya dapatkan, termasuk kendala yang saya temui di tempat kerja. Kendala tersebut terjadi karena ketidaksiapan saya dalam menghadapi beberapa masalah sehingga dibutuhkan waktu ekstrim dalam menyelesaikan pekerjaan. Yang pertama itu saya memiliki kendala sulitnya berkomunikasi dengan beberapa orang baru, dikarenakan saya memiliki sifat yang tidak terlalu pede untuk berbicara di depan umum dengan orang-orang baru. Lalu yang kedua, saya memiliki kendala jauhnya tempat kerja dari rumah saya. Yang ketiga, saya memiliki kendala tidak bisa bersosialisasi dengan baik di awal masuk kerja dikarenakan saya merasa canggung. Dan yang keempat, saya memiliki kendala ada beberapa pekerjaan yang sulit saya mengerti dikarenakan saya sebelumnya tidak pernah terjun di dunia pekerjaan yang formal seperti bekerja di perusahaan. Next. Di bab 3 ini ada cara mengatasi kendala. Karena tadi saya sudah memberitahu kendala yang saya hadapi, lalu di sini saya ingin memberitahu cara mengatasi kendala yang saya hadapi. Kendala yang dihadapi saya di PT SDP Indonesia Ferry menjadi sebuah pengalaman yang penting. Ini mengajarkan saya bagaimana mendapatkan masalah di dunia pekerjaan dan meningkatkan keterampilan dalam menyelesaikan tantangannya. Pengalaman ini memberikan kesempatan bagi saya untuk belajar, tumbuh, dan mengembangkan kemampuan adaptasi serta menyelesaikan masalah. Menghadapi kendala dalam pekerjaan adalah kesempatan untuk mengasah keterampilan, memperluas pengetahuan, serta mempersiapkan diri menghadapi situasi serupa di masa depan. Dengan adanya kendala yang tadi saya hadapi, saya mengatasi kendalanya itu dengan cara saya belajar untuk berkomunikasi terus-menerus dengan karyawan-karyawan lain yang berada di PT SDP Indonesia Ferry. Lalu saya juga belajar untuk bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang berada di PT Indonesia Ferry untuk menyelesaikan tugas saya. Next. Yaitu sekarang ada di bab keempat, yaitu kesimpulan. Yang pertama, kerja profesi di PT SDP Indonesia Ferry memberikan pengalaman berharga bagi saya untuk mengaplikasikan pengetahuan teoritis ke dalam praktik kerja. Yang kedua, saya
mengembangkan keterampilan manajemen waktu, mandiri, dan tanggung jawab dalam lingkungan kerja yang sesungguhnya. Yang ketiga, saya memperdalam pemahaman tentang layanan, proses operasional, dan nilai-nilai perusahaan seperti kerjasama dan integritas. Yang keempat, selain aspek teknis, kerja profesi ini juga mengajarkan pentingnya soft skill seperti komunikasi efektif dan kepemimpinan. Yang kelima, saya memperluas jaringan profesional dan belajar untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan kerja. Yang keenam, keseluruhan pengalaman ini membantu saya membangun landasan yang kuat untuk karir yang berkelanjutan dan memuaskan di masa depan. Next. Oke, di slide terakhir ini ada sarannya itu bagi universitas itu memberikan sosialisasi yang lebih mendalam tentang kerja profesi mulai dari persiapan hingga pelaksanaan. Sosialisasi yang panjang dan komprehensif akan membantu mahasiswa memahami dengan baik apa yang, diharapkan dari mereka selama menjalankan kerja profesi. Yang kedua itu merekomendasikan banyak perusahaan lain sebagai mitra kerja profesi dan memperluas jaringan perusahaan mitra. Mahasiswa akan memiliki lebih banyak pilihan untuk melakukan kerja profesi sesuai minat dan bidang studi mereka. Lalu yang kedua itu ada saran bagi mahasiswa. Yang pertama, bisa mendorong mahasiswa untuk bersikap lebih berani dan menyatakan pendapat tanpa rasa ragu jika yakin benar. Hal ini akan membantu mahasiswa untuk lebih aktif dan berkontribusi dalam memberikan ide-ide inovatif yang dapat bermanfaat bagi perusahaan. Yang kedua, aktif mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh PT Indonesia Ferry untuk saling mengenal antar divisi. Hal ini dapat membantu mahasiswa memperkuat wawasan dan jaringan profesional mereka. Lalu yang terakhir itu ada saran bagi perusahaan. Yang pertama, membuka lebih banyak lowongan pekerjaan magang untuk mahasiswa dengan memberikan kesempatan lebih banyak. Perusahaan dapat menjadi tempat belajar yang lebih luas bagi mahasiswa dan juga mendapatkan ide-ide segar dari generasi muda. Yang kedua itu memperbaiki jaringan internet perusahaan untuk memastikan kelancaran pekerjaan dan aktivitas para mahasiswa magang. Jaringan yang stabil akan mempermudah akses informasi dan kerjasama antar tim. Lalu yang terakhir itu lebih mengajak anak magang untuk berkontribusi secara aktif dalam proyek-proyek atau tugas-tugas tertentu. Dengan memberikan tanggung jawab lebih kepada mahasiswa magang, perusahaan dapat membangun relasi yang lebih kuat dan memperoleh ide-ide segar dari perspektif mahasiswa. Next. Oke baik, ini slide terakhir yaitu dokumentasi saya bersama Divisi Pengelolaan Sumber Daya Manusia PT SDP Indonesia Ferry. Sebelumnya saya ingin meminta maaf kurang lebihnya, dalam presentasi kali ini, dan saya ingin mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.